Bang Luhut, saya teringat pada statement pembukaan di mana kemudian Anda tulis di blog pribadi tentang setiap masa ada orangnya, ada waktunya, dan seterusnya gitu. Dan Anda sampai di sini, ini masanya. Tetapi untuk sampai di sini dan ini masanya, Anda juga bukan sesuatu kebetulan, tapi Anda memulai dari sesuatu yang sangat sulit dari bawah. Anda mulai dari tentara yang sangat kecil pada waktu itu. Apakah Anda pernah berpikir bahwa pada suatu saat Anda akan jadi menteri? Itu dekat jauh dengan presiden lagi. Wah, jauh tuh dari pikiran itu, karena menurut saya mimpi masuk Kopassus itu karena saya lihat RPKD mendarat di Pekanbaru tahun 58. Itu yang mewarnai saya. Jadi saya ingin bermimpi jadi masuk di RPKD waktu itu, dan saya masuk di RPKD, tapi saya melalui Akademi Militer. Ya, banyak nostalgia lah saya mengikuti operasi-operasi militer, saya terjun di tim-tim segala macam. Ini ada gambarnya Bang, ketika di tim-tim itu. Coba Anda harus baca dan ceritakan gambar ini. Ya, ini waktu ini kami operasi di dekat Aliu ini, di selatan Kota Dili. Selatan Kota Dili. Ya, jadi ini penerjunan waktu 7 Desember, setelah 7 Desember saya kehilangan 8 anak buah saya gugur di Kota Dili. Nah, ini kami bergerak. Nah, ini di foto ini waktu kami mau terjun, ini Pak Atang Sutresna ada itu, komandan saya gugur besok pagi ini tanggal 6 di Halim. Terus kita ke Madiun persiapan besok paginya terjun. Pak Atang Sutresna ini yang gugur, dan ada berapa lagi yang gugur di foto itu. Saya ingat ketika Bang Luhut jadi Menteri Perdagangan, kita ketemu di area duta kalau tidak salah dengan Pak Abu Rizal Bakri. Lalu kemudian Anda bercerita Anda pernah menjadi ajudannya almarhum Pak Benny Murdani. Ya. Sebenarnya tidak ajudan, saya sih banyak dididik oleh Pak Benny menurut saya. Karena Pak Benny itu seorang, saya pikir seorang satu figur yang patut dicontoh, tidak banyak bicara, yang banyak kerja, dan ya sangat nasionalis. Itu yang kesan saya, dan sangat profesional. Ya, itu yang saya pikir sangat mewarnai saya banyak dan sederhana. Jadi Anda datang dari tentara kemudian jadi menteri. Ya, itu juga sebenarnya saya jadi tentara itu, kemudian mimpi saya kan bisa jadi orang hebat di tentara, tapi perjalanan hebat tadi seperti saya katakan, semua itu ada waktunya. Mungkin ya begitu saya tiba-tiba oleh Pak Habibie dipanggil, oleh beliau bilang dia bilang Pak Luhut jadi duta besar saja ke Singapura gitu. Lah saya tanya apakah waktu itu yang sebenarnya datang ke saya waktu itu adalah Pak Pak Akbar Tanjung. Betul. Tapi saya tanya Pak Akbar, ini perintah atau tawaran? Terus beliau jawab enggak. Pak Luhut ketemu aja presiden. Ya, diaturlah seminggu kemudian saya dipanggil oleh Pak Habibie, ada Pak Wiranto di situ. Ya, saya tanya pada presiden setelah beliau dengan gayanya jelaskan semua. Saya tanya Bapak Presiden, apakah ini perintah atau tawaran? Dia itu pertanyaan luar biasa itu, agak terkejut. Dia lihat Pak Wiranto, lihat itu baru dia bilang ini perintah. Ya, saya bilang siap Pak, kalau ini perintah ya saya laksanakan. Tapi kalau tawaran saya ingin tetap pensiun di tentara, karena saya ingin jadi profesional. Tapi itulah mungkin saya katakan itu perjalanan hidup itu. Jadi saya duta besar dan ternyata saya nikmatin, dan saya kebetulan hanya 7 bulan saya duta besar kira-kira. Karena Presiden Jokowi menang, Presiden Gus Dur menang. Nah, ini ada gambarnya. Saya minta Anda punya komentar, karena waktu Rizal Ramli sini juga kita kasih gambar ini. Nah, sebegini. Ya ini di istana dulu dengan Presiden Gus Dur. Ya saya duduk, saya ada bincang kami, dan ya dia kasih biasalah Pak Luhut begini gitu. Saya Menteri Perindustrian Perdagangan waktu itu, dan ya Pak Gus Dur juga yang menarik saya dari Singapura. Makanya saya pikir-pikir, ya Gus Dur ini juga yang memberikan saya panggung. Tentu Tuhan yang melalui beliau, seperti saya bisa berkarya seperti sekarang ini. Karena saya sudah tidak terbayang waktu di TNI, karena keadaan politik waktu itu, saya dianggap perwira yang yang flamboyan, perwira yang bisa melakukan kudeta, macam-macam lah tuduhan itu. Ya saya terima aja. Tapi at the end saya akhirnya jadi menteri. Walaupun 3 kali saya tolak permintaan menteri itu, waktu saya dipanggil oleh beliau, ada Pak Alwi Shihab di situ, saya bilang, Pak, saya tidak ngerti Menteri Perdagangan, kalau boleh saya biarlah tetap jadi duta besar, tapi saya boleh pensiun, itu permintaan saya. Kalau saya pengen pensiun tentara, tapi bilang enggak, Pak Luhut bisa gitu. Jadi ya itulah perjalanan hidup itu, tapi akhirnya jadi ya menteri cuma 1,5 tahun, terus kemudian Gus Dur turun, saya juga
ya turun karena Ya Bang, kenapa kita mau tahu ini supaya juga orang tahu bahwa Anda itu tidak tiba-tiba ada di sini begitu. Termasuk hubungan Anda dengan Presiden Jokowi kan sudah lama sebetulnya kan? saya kenal beliau hampir lebih, saya pikir 9 tahunan, dekat 10 tahunan. Nah, kalau Presiden bilang 11 tahun ya, mungkin beliau lebih benar atau saya yang lebih benar, nggak tahu ya. Tapi kami berteman dan ya berteman baik lah. Ya, tapi ada hubungan bisnis bukan? Ya bisnis itu sebenarnya coincidentally ada bisnis karena ya apa namanya beliau punya furniture, saya punya apa HPH, HPH, terus kita supply dengan apa dengan kayu-kayu log. Tapi small business lah. Jadi pada saat itu kemudian Anda termasuk mendukung Jokowi, ini ada gambarnya. Jadi kampanye Anda kampanye Jokowi, coba kita lihat. Ya memang saya terus terang setelah bergaul lama satu ketika setelah apa namanya beliau berapa tahun gitu setelah beliau jadi wali kota, lantas saya pikir-pikir, saya bicara sama teman-teman jenderal kami karena kami berapa kali ke Solo ketemu beliau, terus ini orang paten juga ini gitu. Ini ada gubernur DKI, kita dorong aja yuk gitu. Nah kebetulan Pak Sofyan Menandi juga bicara karena ya kita dorong. Nah saya undang beliau ke Jakarta, kita bicara gitu. Terus dia bilang, saya baru mau tanya Pak Luhut gitu. Ini kok ada yang nawar saya gini. Saya juga baru Pak, ambil aja jadi gubernur gitu. Wah, ya saya ke Jakarta Pak Luhut ya, kita bicaralah di kantor saya gitu ya. Jadi kadang-kadang pembicaraan yang begini bisa mengubah sejarah dan menciptakan sejarah bukan? Ya karena saya lihat terus terang jujur, setelah kita bergaul sekian lama, ada kesederhanaan beliau, ya terus kemudian kecerdasan, cemerlang, beliau cepat nangkap dan saya lihat juga memang lulus dari UGM juga nilainya bagus waktu dia kehutanan gitu ya. Ya terus kemudian juga kejujuran beliau dan sebenarnya sangat terbuka sebenarnya presiden ini. Ya kita teman-teman di kantor tuh berapa jenderal-jenderal tuh bilang wah ini boleh juga ini. Kita dorong aja gubernur. Kita dorong lah gubernur gitu. Luhut, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Thank you. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Don ya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Silakan Anda punya referensi untuk melihat seluruh pembicaraan ini lalu mengambil kesimpulan, tapi Anda sudah mendengar banyak dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami dalam DBS To The Point. Sampai jumpa pada episode berikutnya.